Shalom Bapak Ibu semua, kembali kita berjumpa pada saat siang hari ini. Senang bisa berbagi kepada kita semua tentang bagian firman Tuhan yang menguatkan dan menghibur kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya membawa kita semua untuk berdoa, minta pertolongan Tuhan supaya Roh Allah membuka dan melawat kita semua. Mari berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Tuhan, kami berterima kasih oleh karena anugerah di dalam Kristus yang memberikan kami semua kesempatan untuk menikmati hari ini. Kami berdoa supaya Allah membuka hati, membuka mata kami, agar kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar menghibur, menguatkan, dan meneguhkan kami. Agar apapun yang kami alami, kami tahu bahwa kami tak pernah berjalan sendiri. Ada Tuhan yang menyertai, ada perlindungan Allah yang cukup, dan kami tahu bahwa bersama dengan Engkau kami cakap melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita akan belajar tentang satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-42, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Mari buka Alkitab kita, Mazmur pasal yang ke-42, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua dan Bapak Ibu dapat menyimaknya secara bersama-sama. Firman Tuhan berkata, mulai dari ayat yang pertama. Untuk memimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam hatiku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Mizar. Samudra raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah himpitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sambil berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin membawa kita merenungi satu bagian firman Tuhan yang saya beri judul 5 cara mengatasi perasaan tertekan dan gelisah. 5 cara mengatasi perasaan tertekan dan gelisah. Kalau kita membaca Mazmur pasal yang ke-42, diulang beberapa kali oleh pemazmur sendiri. Dia mendorong dirinya untuk mempercayai Tuhan dalam keadaan sukar yang hari ini dia hadapi.
Dan ada sesuatu yang terjadi di dalam dirinya pada waktu dia menghadapi persoalan serius. Dia berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku?" Pertanyaan itu berulang-ulang dia ajukan kepada dirinya. Itu berarti ada sesuatu yang serius yang dia sedang gumuli sekarang. Dan oleh karena itu Mazmur ini membantu kita semua. Siapapun kita hari ini, apapun keadaan kita, saya percaya tidak ada orang yang bisa luput dari yang namanya beban, tekanan, atau persoalan. Kita semua tahu ketika ada beban tertentu dalam hidup kita. Satu hal yang paling nyata kita alami segera adalah kita merasa tertekan, kita merasa depresi, kita merasa gelisah, kita merasa khawatir, dan ada begitu banyak perasaan-perasaan yang bercampur aduk di dalam diri kita. Apapun keadaan kita hari ini, firman Tuhan memberikan kepada kita jalan keluar. Solusi yang bisa kita andalkan dalam semua keadaan yang kita hadapi. Dan oleh karena itu, pemazmur hari ini membantu kita semua. Bagaimana kita bisa keluar dari keadaan-keadaan yang mungkin menjerat hidup kita. Berapa lama Bapak Ibu Saudara dalam situasi yang begitu cukup serius? Hari ini mendengar firman Tuhan. Saya berdoa kiranya Allah menolong kita untuk melewati masa-masa itu seperti yang dialami oleh pemazmur. Sehingga kita semua bisa melewati setiap ujian-ujian itu dengan berkemenangan. Karena kita tahu firman Allah menjadi kekuatan dan memberikan jalan keluar bagi setiap kita yang percaya. Oleh karena itu, siapkan catatan Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita belajar bersama-sama dan biarkan firman Tuhan ini menolong kita menghadapi perasaan tertekan dan gelisah yang mungkin hari-hari ini menjadi penghalang bagi setiap kita. Mari lihat yang pertama. Bagaimana cara kita mengatasi perasaan tertekan dan gelisah? Yang pertama bisa kita lihat di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Perhatikan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah dan kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Nah, saudaraku yang terkasih, ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga ini merupakan ekspresi dari pengalaman pemazmur sendiri. Di tengah-tengah dia mengalami tekanan hidup yang luar biasa serius. Kalau kita melihat mulai dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12, dia mengungkapkan perasaan-perasaan luka yang luar biasa serius dalam hidupnya. Tapi sekarang dia membantu kita semua menghadapi apapun keadaan kita. Dan oleh karena itu, kita melihat bagian yang pertama. Dari ayat yang kita baca tadi, saya menyimpulkan, cara pertama untuk mengatasi perasaan tertekan dan gelisah hati dalam hidup kita. Yang pertama adalah, akuilah bahwa kita membutuhkan kesegaran baru dari Allah. Akuilah bahwa kita membutuhkan kesegaran baru dari Allah. Perhatikan baik bagaimana pemazmur menunjukkan atau mengekspresikan atau mengakui bagaimana dia membutuhkan kesegaran baru dari Allah. Nah, saudaraku, saat tertekan dan gelisah hati, pemazmur kembali dia menunjukkan bahwa Allah lah yang paling dia perlukan dan butuhkan dalam situasi ini. Kemudian dia mengangkat sebuah penggambaran yang luar biasa, membantu, menolong kita terkait dengan bagaimana kita membutuhkan kesegaran. Dia mengangkat tentang penggambaran dari seekor rusa. Dari ayat yang kedua dia berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku, kata pemazmur. Saudaraku yang terkasih, kita tahu bahwa ketika seekor rusa memerlukan kesegaran baru untuk memuaskan kedahagaannya, tidak ada cara lain yang dia lakukan. Tidak ada sesuatu yang bisa memenuhkan kebutuhan-kebutuhan itu, kecuali dia harus pergi ke sungai yang berair.
Dan Alkitab menunjukkan kepada kita, jiwa kita bagaikan gambaran tersebut. Seperti rusa membutuhkan air yang mengalir agar dia dapat memenuhi segala kedahagaannya. Dalam keadaan tertekan, dalam perasaan-perasaan depresi atau kegelisahan yang mungkin mengurung hidup kita. Pemazmur berkata satu hal yang sangat kita perlukan adalah kita membutuhkan pengalaman baru dengan Allah, di mana pengalaman itu kita berjumpa dengan Tuhan, dan pengalaman perjumpaan itu seperti rusa yang baru saja menikmati sungai yang berair, yang menyegarkan seluruh jiwanya. Dan saya dan saudara harus mengakui pada waktu kita tertekan, kita harus mengakui kita butuh kesegaran baru. Dan kalau tanpa Tuhan yang tolong kita, yang memberikan kesegaran baru dalam hidup kita, maka kita akan kering. Tidak ada sesuatu yang bisa kita andalkan dalam hidup kita. Kita bisa hampa, hati dan pikiran kita bisa kosong. Itu sebabnya dia memberikan gambaran yang luar biasa menarik. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kala tekanan perasaan itu timpa hidup kita, satu hal yang kita perlukan dalam hidup ini, kita butuh terkoneksi dengan Tuhan. Kita butuh menikmati Tuhan. Kita butuh pengalaman dengan Tuhan. Mari berjumpa dengan Tuhan pada waktu sulit atau gelap dalam hidup kita. Kita perlukan Tuhan menerangi setiap langkah hidup kita. Kita memerlukan pengalaman di mana kita menikmati Tuhan, di mana Tuhan kita izinkan untuk merestore, untuk memperbaharui, untuk memulihkan perasaan-perasaan kita yang sakit, perasaan-perasaan kita yang tertekan, atau beban sesuatu yang begitu serius dan berat menimpa hidup kita. Tuhan, Dia sanggup menolong kita. Dan Dia mau supaya kita mengalami kesegaran baru di dalam Dia. Itu yang saya pelajari. Yang pertama, kita mengakui bahwa kita membutuhkan kesegaran dari Allah. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua yang saya pelajari, cara kedua mengatasi perasaan yang tertekan. Yang kedua, terbukalah kepada Allah terhadap penyebab tekanan dan kegelisahan Anda. Yang kedua, terbukalah kepada Allah terhadap segala penyebab tekanan dan kegelisahan Anda. Perhatikan, pemazmur berkata dalam ayat yang keempat, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di manakah Allahmu? Kemudian juga disambung Bapak Ibu, bagaimana dia terbuka atau mengekspresikan kepada Allah tentang penyebab tekanan hidupnya. Yang kedua, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Seperti tikaman maut ke dalam tulangku, lawanku mencela aku, sampai berkata kepadaku sepanjang hari, di mana Allahmu? Saudara yang terkasih, cara kedua yang dapat kita pelajari adalah terbuka kepada Allah. Pemazmur dia tidak menyembunyikan perasaan-perasaan tertekan yang dia alami. Dan seringkali para lelaki adalah orang tertentu yang paling pintar menyembunyikan situasi ini. Mereka ingin menunjukkan bahwa kita kuat, kita hebat, kita bisa menangani ini, padahal di dalam kita kadang-kadang rapuh. Pemazmur berbicara kepada kita semua bahwa dia mengekspresikan, dia menunjukkan perasaannya kepada Tuhan. Dia membukakan kepada Tuhan semua penyebab yang membuat dia mengalami tekanan dan kegoncangan yang luar biasa itu. Dia berkata, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Ini menunjukkan bahwa kesusahan yang dia alami adalah kesusahan yang betul-betul setiap hari dan sepanjang hari dia alami. Nampaknya ini peristiwa yang begitu serius yang belum selesai dalam satu hari. Tetapi persoalan ini terus mengejar dia dari sepanjang hari-hari yang ia lewati. Nah, saudaraku yang terkasih, dia berkata sepanjang hari
Para musuh-musuh berbicara kepada dia, di manakah Allahmu? Nah, pertanyaan ini sangat penting. Ketika mereka menanyakan di manakah Allahmu, jadi sekarang pemazmur ini menunjukkan kepada kita penyebab pertama. Mengapa dia mengalami perasaan tertekan dan gelisah? Yang pertama, perasaan tertekan dan gelisah itu karena dia diejek oleh para musuh. Seolah-olah Allah tidak menolong dia. Saudaraku yang terkasih, kita sering kali pada situasi ini. Kita berkata kita harus berdoa, kita berpuasa, kita serius, kita baca Alkitab, dan semua disiplin rohani kita lakukan. Dan betul-betul kita serius mencari Tuhan. Tetapi tiba-tiba keadaan tidak berubah, situasi tidak bersahabat, dan masalah kita belum selesai. Kita bangun besok hari, hal yang sama juga terjadi. Dan itu membuat para musuh mengejek dia. Seolah-olah imannya, Tuhannya tidak bisa memberikan jalan keluar. Seolah-olah Tuhan meninggalkan dia. Allah melupakan dan Allah mengabaikan dia. Dan itu perasaan yang membuat si pemazmur dalam keadaan-keadaan tertekan yang begitu serius. Itu sebabnya musuhnya berkata, di manakah Allahmu? Kemarin kamu berkata Tuhan adalah penolongku. Kamu berkata Tuhan jalan keluar. Kamu berkata bahwa Tuhan akan menyertai. Kamu berkata Tuhan akan mencukupkan. Tetapi sekarang mana? Seringkali kita tergoda dalam situasi di mana kita tidak melihat pertolongan segera datang dalam hidup kita. Akan datang keadaan-keadaan seperti ini. Iblis akan mencoba untuk menggoda kita, mempertanyakan Tuhan dengan serius dalam hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, ada perasaan dilupakan oleh Allah. Perhatikan ayat yang 10 berkata, aku berkata kepada Allah, gunung batuku, mengapa engkau melupakan aku? Jadi ada perasaan di mana dia dilupakan, ada perasaan di mana dia seperti ditinggalkan. Nah, saudaraku, ini keadaan yang harus dia akui dan dia terbuka kepada Allah. Ini loh Tuhan yang menyebabkan segala keadaan dan tekanan yang begitu serius di dalam hidupku. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak marah kok kalau kita terbuka terhadap Dia. Lebih baik kita terbuka kepada Allah daripada kita terbuka di media sosial, Bapak Ibu. Di Facebook, di Instagram, di Messenger, di status WA kita mengungkapkan masalah-masalah kita, sehingga akhirnya semua orang tahu. Dan menariknya kalau ada orang yang mungkin nyinyir dengan saudara selama ini. Pada waktu Anda membuka masalah Anda di sana, maka orang akan berkata, coba lihat dia loh, syukurin, masalahnya semakin besar kan, rasain lu. Dan kadang-kadang kalau kita membukakan persoalan kita di media sosial, kita tahulah teman, rekan, dan siapapun yang senang dengan media sosial. Kita akan tahu siapa yang membukakan rahasia-rahasia yang mestinya hanya dia sendiri dan hanya mungkin suami istri yang tahu. Di Facebook kadang-kadang orang menumpahkan semua perasaan mereka. Tidak salah, tetapi itu bukan solusi yang tepat. Pemazmur berkata, kepada Allah gunung batuku, dia bertanya, dia membukakan perasaannya. Dan dia juga bilang, Tuhan mengapa engkau melupakan aku? Bahayanya Bapak Ibu kalau kita tidak curhat dengan Tuhan, kalau kita curhat kepada orang lain yang belum mengenal siapa kita dan belum memiliki pengalaman untuk tolong kita, itu sangat berbahaya. Apalagi Bapak Ibu kita yang curhat masalah keluarga, kita curhat dengan suami orang, kita curhat dengan istri orang, kita curhat dengan siapa saja, itu bisa berbahaya. Saya punya banyak pengalaman di mana dimulai dari curhatan sesuatu serius terjadi. Perceraian kadang-kadang atau pertengkaran kadang-kadang terjadi dalam keluarga, itu mulai dari media sosial. Orang curhat, orang terbuka terhadap sesuatu, dan kemudian lama-lama membangun hubungan seperti itu, maka muncullah perasaan tertentu, kok dia lebih care sih dengan saya, kok dia lebih peduli, dia lebih perhatian dengan saya, dia lebih menunjukkan empati kepada saya. Dimulai dari hal-hal sederhana. Tetapi Alkitab berkata, jikalau kita sedang menghadapi perasaan tertekan, seperti pemazmur berkata, terbukalah justru kepada Allah. Nah, oleh karena itu saudaraku yang terkasih, saya ingin mendorong kita semua,
Ketika keadaan, perasaan menekan hidup kita, pertama kali kita harus mencari Allah. Penting curhat dengan gembala sidang, dengan konselor, dengan orang-orang yang bisa mendampingi kita. Penting. Tetapi berbicara kepada Allah, meminta hikmat kepada Allah, menunjukkan perasaan kita kepada Allah, mengungkapkan penyebab apa yang membuat kita mengalami tekanan di dalam hidup ini, kita harus memulainya dengan mengungkapkan segala perasaan itu kepada Allah. Dan Allah menerima segala apapun yang kita sampaikan kepada Dia. Justru pemazmur berkata dalam Mazmur 51 ayat 19 berkata, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina. Jadi Allah tidak memandang hina jikalau kita menunjukkan perasaan hancur hati atau hati yang patah. Tuhan mendengar dan bahkan itu menjadi korban sembelihan, kata firman Allah. Jadi cara kedua, jikalau kita ingin mengatasi perasaan tertekan dan gelisah dalam hidup kita, yang kedua, terbukalah kepada Allah terhadap segala penyebab tekanan dan kegelisahan kita. Yang ketiga, cara yang ketiga, hidupkan memori indah yang membangkitkan sukacita dan rasa syukur. Hidupkan memori indah yang membangkitkan sukacita dan rasa syukur. Perhatikan ayat yang kelima. Inilah yang hendak ku ingat. Perhatikan baik. Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang saya percaya, cara ketiga mengatasi perasaan tertekannya itu hidupkan memori yang indah yang membangkitkan sukacita dan rasa syukur. Dari mana kita mendapatkan poin tersebut? Perhatikan frase pertama. Inilah yang hendak kuingat sementara jiwaku gundah gulana. Selagi perasaan tertekan, selagi dia mengalami kegelisahan yang luar biasa, dia mendorong supaya ingatannya, pikirannya, memorinya diarahkan kepada sesuatu yang menghasilkan sukacita dan rasa syukur. Saudaraku yang terkasih, pemazmur mengingatkan kita tentang masa lalu yang indah di sini. Dan bahasa yang digunakan untuk kata mengingat itu merupakan sebuah tekad yang pemazmur punyai supaya dia begitu kuat menghidupkan pikiran-pikirannya akan pengalaman dan pertolongan Tuhan di masa lalu. Itu caranya. Daripada kita memikirkan hal buruk, peristiwa-peristiwa yang terjadi atas hidup kita, yang menghancurkan kita, yang membuat kita kecewa, yang membuat kita pahit, jauh lebih baik kita menghidupkan memori bagaimana Tuhan tolong, bagaimana Tuhan berikan jalan keluar, bagaimana Tuhan memberikan kepada kita kemampuan melewati masa-masa yang paling sukar. Mari ingat apa yang Tuhan sampaikan dengan segala janjinya dalam firman Allah. Lebih baik kita menghidupkan pikiran kita tentang hal-hal yang menghibur hati kita. Dan Paulus berkata dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Pikirkanlah apa yang murni, yang mulia, yang sedap didengar, yang manis, yang suci, dan segala sesuatu yang menyenangkan hati kita. Paulus berkata, ingatkanlah semuanya itu. Saudara yang terkasih, ingatan kita tentang sesuatu menentukan keadaan hati dan pikiran kita. Jikalau kita mengingat peristiwa buruk, maka perasaan kita juga akan menjadi buruk. Biarlah peristiwa masa lalu itu yang mungkin membuat kita merasa sangat tertekan dan sangat buruk. Biarkanlah itu semua berlalu. Dan sekarang Allah meminta kita untuk memikirkan perkara-perkara yang indah yang membangkitkan sukacita dan rasa syukur. Mari bersyukur kepada Tuhan untuk anak-anak saudara.
Mari bersyukur untuk suami saudara yang baik hati. Mari bersyukur untuk istrimu yang tekun, yang sabar mendidik anak-anak. Mari bersyukur untuk segala perkara yang Tuhan beri dalam hidup kita, untuk pekerjaan kita. Mungkin pekerjaan kita belum seperti yang kita harapkan. Mungkin bisnis kita belum seperti yang kita doakan. Tetapi biarlah kiranya rasa syukur kita tidak menjadi kering. Tetapi justru pikirkan hal-hal yang membesarkan hati kita. Lebih baik kita memikirkan tentang kebaikan, kemurahan, dan kasih Tuhan atas hidup kita. Daripada kita mengeluh dan menghabiskan energi kita untuk memikirkan hal-hal yang menghancurkan kita. Itu yang ketiga. Hidupkan memori yang indah yang membangkitkan sukacita dan rasa syukur. Cara keempat, bagaimana kita mengatasi perasaan tertekan dan gelisah. Bisa kita lihat mulai dari ayat yang ke-6 dan diulang kembali di dalam ayat yang ke-12. Ayat 6 berkata, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku." Saudaraku, ini kalimat yang diulang, yang terus diulang oleh pemazmur. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah? Kemudian dia mendorong dirinya untuk berharap kepada Allah. Nah, dari ayat ini saya menyimpulkan cara yang keempat adalah khotbahkan diri Anda sendiri untuk terus berharap kepada Allah. Khotbahkan diri Anda sendiri. Artinya dorong diri Anda sendiri, motivasi diri Anda sendiri untuk percaya, untuk berharap, untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Terkadang kita membutuhkan orang luar untuk memberikan kepada kita dorongan, supaya kita betul-betul termotivasi. Tetapi pemazmur berkata, diri kita sendiri harus mendorong, harus memberikan motivasi yang baru, supaya kita betul-betul menaruh pengharapan kita kepada Allah dan bukan kepada yang lain. Saudaraku yang terkasih, tahukah saudara, seringkali kita ini mengalami tekanan yang begitu serius karena kita mendengar perasaan-perasaan di dalam diri kita. Dan kalau kita berjalan sesuai dengan perasaan kita, kita akan mengalami banyak kesulitan. Kalau perasaan kita hari ini terganggu, perasaan kita tidak nyaman, perasaan kita penuh khawatir, perasaan kita pahit, dan kalau kita hidup berdasarkan perasaan kita, maka hidup kita akan bergantung kepada apa yang kita rasa hari ini. Dan oleh karena itu jangan menggantungkan hidup kita kepada perasaan kita. Itu sebabnya pemazmur berkata dia mendorong dirinya, berharaplah kepada Allah. Dia sedang mengkhotbahkan dirinya sendiri tentang kebenaran-kebenaran Allah yang penting untuk membangkitkan kembali iman dan pengharapannya kepada Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk berbicara kepada diri kita sendiri tentang firman Allah, tentang janji Tuhan, supaya kita bersandar, kita bergantung kepada janji firman Allah dan bukan kepada perasaan-perasaan diri kita. Kerap kali ketika saya menemukan persoalan-persoalan serius dalam hidup saya pergi ke kamar mandi dan saya melihat di sana wajah saya di dalam cermin dan saya melihat betul-betul keadaan-keadaan sukar muncul di pikiran, muncul di dalam benak, dan saya bisa melihat mereka semua ada di wajah saya. Dan pada waktu saya melihat diri saya di dalam cermin, saya kerap kali berbicara kepada diri saya sendiri. Kamu adalah anak Allah. Kamu adalah hamba Tuhan. Kamu memiliki hikmat Allah. Kamu bisa melewatinya kalau kamu bersama dengan Tuhan. Jikalau Allah di pihak kamu, siapakah lawanmu? Seringkali saya berbicara kepada diri saya dan menegaskan firman Allah. Seringkali saya berbicara kepada jiwa saya, kepada pikiran saya, kepada perasaan saya, tentang kebenaran-kebenaran yang harus saya serap waktu demi waktu. Karena ketika firman Allah ditabur di dalam hati, di dalam benak kita, akan muncul iman, kata firman Allah.
kita semua sangat bergantung kepada apa yang kita dengar. Ketika kita mendengarkan firman Allah, kita sampaikan kepada diri kita dan bukan hanya kepada orang lain, maka kita akan mampu melewati masa sukar. Jiwa kita, tekanan di dalam hidup kita bisa kita alami, bisa kita lewati. Dan oleh karena itu saudaraku, kita harus berbicara kepada jiwa kita, berkhotbah, memotivasi, mendorong jiwa kita untuk terus berharap kepada Allah. Dan itu yang dilakukan oleh pemazmur. Dan oleh karena itu dia berkata, berharaplah kepada Allah dan lihatlah pertolongan akan muncul dari Tuhan yang kita percayai. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir, cara yang terakhir mengatasi perasaan tertekan dan kegelisahan. Yang kelima, terdapat di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9. Ayat yang ke-7 berkata demikian, jiwaku tertekan di dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan, dan dari pegunungan Hermon, dari gunung Mizar, samudera raya berpanggil-panggilan dengan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu menggulung melingkupi aku. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari dan pada malam hari. Aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Perhatikan kata yang sangat menarik di dalam ayat yang ke-9 diungkapkan oleh pemazmur. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari dan pada malam hari aku bernyanyi. Jadi poin yang kelima yang saya pelajari, bagaimana kita mengatasi perasaan tertekan dan gelisah. Yang kelima, ingatkan diri Anda akan kasih setia Tuhan dan bernyanyilah. Ingatkan diri Anda akan kasih setia Tuhan. Nah, saudaraku, mengapa pemazmur dia mengungkapkan seluruh unsur-unsur alam di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8? Apa fungsi dia menyebutkan itu semua? Mengapa dia menyebut sungai Yordan? Mengapa dia menyebut pegunungan Hermon, gunung Mizar, samudra raya yang berpanggil-panggilan, deru air terjun, gelora dan gelombang yang gulung-menggulung? Apa fungsi itu semua? Saudaraku yang terkasih, pemazmur mengingatkan dirinya bahwa semua itu merupakan ciptaan Allah yang perkasa. Dan dia di dalam kasih setianya memelihara semua ciptaan itu dengan luar biasa. Dengan kata lain, pemazmur mengingatkan dirinya sendiri, kasih setia Tuhan akan pelihara hidupmu. Kebaikan Tuhan akan ditunjukkan dalam hidup kita. Dan segala sesuatu yang terjadi atas alam semesta kita ada di dalam tangan Tuhan yang berdaulat. Mengingatkan diri kita akan kebesaran Tuhan yang luar biasa dahsyat itu akan menenangkan jiwa kita bahwa persoalan kita tidak terlalu besar bagi Allah. Persoalan kita tidak terlalu serius jika kita mengingat kebesaran dan kemampuan Tuhan untuk tolong hidup kita. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, pemazmur berkata, aku teringat kepadamu. Dia bukan mengingat persoalannya, dia bukan mengingat betapa dia kehabisan akal, dia tidak mengingatkan dirinya betapa dia hancur oleh karena masalah-masalah yang hari-hari ini dia sedang hadapi. Daripada mengingat itu semua, dia berkata, aku mengingat Tuhan. Aku mengingat kebesaran yang menciptakan alam semesta. Dan persoalan yang dia hadapi hari itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kemampuan dan kecakapan Tuhan yang memberikan dia jalan keluar. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ingatlah kasih setia Tuhan. Pemazmur mengingatkan dirinya, aku teringat bagaimana kasih setia Tuhan yang begitu indah, yang tidak pernah berubah. Sejak dia menciptakan alam semesta, dia memeliharanya dengan kasih setianya. Dan semuanya bagaikan kebaikan itu bagaikan ombak yang gulung-menggulung, yang tak pernah berkesudahan. Kalau Bapak Ibu pernah mengetahui laut atau hidup di pinggir laut,
atau pernah mandi di laut, kita semua tahu bagaimana ombak itu tak pernah berhenti. Alkitab menunjukkan kepada pemazmur dan kita semua, kasih setia Tuhan bagaikan gelombang ombak yang gulung-menggulung, menunjukkan kebaikan Tuhan tak pernah berkeputusan dalam hidup saya dan dalam hidup kita. Dalam keadaan tertekan, kita harus mengingatkan diri kita, ada kebaikan Tuhan yang akan tolong kita semua. Allah pasti akan membantu kita. Kebaikan dan kemurahan Tuhan selalu baru atas hidup kita. Kalau belum melihat apa yang Tuhan berikan pada kita hari ini, mungkin menjawab doa kita, mungkin memulihkan kita, jangan berhenti. Mari tetap percaya bahwa kebaikan Tuhan tak akan pernah berkesudahan. Masalah kita mungkin banyak, persoalan kita mungkin belum berhenti hari ini, minggu depan, bulan depan, tapi kebaikan kasih setia Tuhan tak pernah berkeputusan dalam hidup kita. Mari percaya, kebaikan Tuhan akan mengalir dalam hidupku. Pekerjaanku, anak-anakku, keuanganku, semuanya pasti akan dipulihkan oleh Tuhan. Ketika kebaikan Tuhan nyata atas hidup kita, ketika kemurahan Tuhan mengalir atas hidup kita, ketika segala pertolongan Tuhan akan dibukakan atas hidup kita. Saudaraku, tidak ada satu persoalan pun yang bisa menghancurkan hidup kita, karena kebaikan Tuhan lebih dari apapun. Ketika dia berkata pada saat siang hari Tuhan memerintahkan kasih setianya, maka pada malam hari pemazmur berkata, aku menaikkan pujian. Dia bernyanyi. Dia mengagungkan kemurahan Tuhan. Dia menyanjung Yesus, dia menyanjung Allah dan perbuatan dan karya yang begitu dahsyat atas hidupnya. Ia mulai bersyukur, mungkin keadaan belum selesai, keadaan belum dipulihkan, tetapi dia memilih untuk memuji Allah, membiarkan rasa syukur mengalir dalam hidupnya, sehingga dengan cara yang demikian, dia bisa melewati masa-masa sukar yang sedang dia alami. Saya mendorong kita semua, supaya kita mengingatkan diri kita akan kasih setia Tuhan. Bagaimana Tuhan telah menyertai perkawinanmu. Bagaimana Allah telah menyertai perjalanan anak-anakmu. Bagaimana Allah memberkati pekerjaanmu, pelayananmu, kesehatanmu. Ingat, kasih setia Tuhan layak untuk kita agungkan. Sehingga pada malam hari, kata pemazmur, aku bernyanyi. Saudaraku yang terkasih, biarkanlah pujian terbaik lahir dari hati kita, karena kita mengalami kebaikan Tuhan hari demi hari. Melalui sharing firman hari ini, saya berdoa, apapun keadaan kita hari ini, perasaan apapun yang sedang berkecamuk di dalam diri kita, gelisahkah, takutkah, khawatirkah, Alkitab berkata, ada 5 cara kita mengatasi perasaan kita yang tertekan. Saya akan mereview satu demi satu dari poin-poin yang saya telah sampaikan sejak di awal. Yang pertama, cara pertama, akuilah bahwa kita membutuhkan kesegaran baru dari Allah. Yang kedua, terbukalah kepada Allah terhadap penyebab tekanan dan kegelisahan yang Anda alami. Yang ketiga, hidupkan memori indah yang membangkitkan sukacita dan rasa syukur kita kepada Allah. Yang keempat, khotbahkan diri Anda sendiri untuk terus berharap hanya kepada Allah. Dan yang terakhir, ingatkan diri Anda akan kasih setia Tuhan dan bernyanyilah. Saya berdoa, kiranya firman Tuhan ini menghibur, meneguhkan, dan menolong kita semua. Mari berdoa dan tundukkan kepala kita. Bapa, dalam nama Yesus, kami telah berhenti merenungkan bagian dari firman-Mu. Kami mengakui kami membutuhkan supaya hidup kami diperbaharui kembali oleh Tuhan, agar perasaan-perasaan yang menekan hidup kami, yang melahirkan kegelisahan dan ketakutan dalam hidup kami bisa melewatinya. Mungkin hari ini keadaan kami sukar, jalan kami begitu gelap, tetapi kami percaya firman Allah solusi utama atas hidup kami. Kami berdoa kiranya setiap pendengar yang hari ini mengalami firman Allah, mereka diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah, dan kami percaya
Allah jalan keluar, dan firman-Mu akan memerdekakan hidup kami semua. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.